Berikut adalah pembahasan soal materi lookup tabel pada pertemuan kedua. Jadi di sini ada dua soal, contoh soal 1 dan contoh soal 2 tentang pengimplementasian formula lookup tabel. Untuk lookup tabel itu ada dua. Yang pertama adalah VLOOKUP, sintaknya itu seperti ini. VLOOKUP kurung buka kolom, koma nama tabel, koma kolom ke, koma 0. Sedangkan untuk HLOOKUP adalah sama kolom, koma nama tabel, koma baris ke, koma 0. Nah, saya lebih suka memberikan kisi-kisi sintak yang seperti ini. Jadi perbedaannya antara HLOOKUP dan VLOOKUP, VLOOKUP itu adalah menggunakan kolom sebagai kuncian, atau dalam artian di sini contohnya tabel 2. Kemudian HLOOKUP itu menggunakan baris seperti tabel 1. Langsung ke pembahasan. Jadi untuk membuat VLOOKUP dan HLOOKUP, langkah yang pertama adalah kita memberikan inisiasi nama tabel. Jadi di sini kan ada nama tabel. Nah, ini kita berikan dulu nama tabel referensinya. Misal tabel data 1, kita berikan inisiasi penamaan dengan cara kode sampai sini, atau ini yang tabel 1 ini kita blok. Kemudian pada name box itu kita berikan inisiasi nama, misalnya tabel data 1. Enter, jangan lupa. Untuk inisiasi nama itu tidak boleh pakai spasi maupun simbol. Jadi boleh besar kecil, yang penting tidak boleh pakai spasi atau simbol. Data yang kedua ini juga sama. Kita tinggal klik tabel data 2. Oke. Langsung ke soal jurusan. Jurusan ini sudah pasti menggunakan lookup tabel karena di sini ada tabel bantu. Kemudian kita tentukan mau menggunakan VLOOKUP maupun HLOOKUP. Jurusan ada pada tabel data. Tabel data itu kop tabelnya ada di samping, bentuknya baris. H itu kan horizontal, berarti kita memakai yang HLOOKUP karena ini bentuknya adalah membaca tabelnya itu adalah horizontal atau secara baris. Kita masukkan formulanya itu adalah HLOOKUP kurung buka kolom, koma nama tabel, koma kolom ke baris ke, koma 0. Oke, kita masukkan ke rumus sama dengan HLOOKUP kurung buka kolom. Maksudnya kolom di sini adalah kita cermati di sini baris pertamanya itu adalah AKL dan TB. Jadi kita mencari kode atau di tabel utama itu yang ada AKL atau TB-nya itu ternyata ada di kode jurusan. Berarti kita klik yang ini, kemudian koma itu kita tulis koma. Nah, ini kenapa saya pakai titik koma? Karena komputer yang saya gunakan itu regionnya adalah Indonesia. Beberapa komputer yang regionnya itu masih Inggris atau bahasa Inggris itu menggunakan koma. Jadi di sini saya menggunakan titik koma. Nama tabel. Nama tabel adalah tabel di mana kita akan mencari jurusan. Jurusan tadi ada di tabel data 1. Tabel data 1 adalah nama tabelnya, tabel data 1. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma, baris ke, kita mau mencari jurusan. Jurusan itu ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Ternyata jurusan ada di baris ke 2, 0. Koma 0 ini sebenarnya bisa true atau false. True itu nilainya 1, false itu adalah nilainya 0. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita drag and drop. Kemudian jabatan. Jabatan di sini ada di tabel 2. Tabel 2 itu kop tabelnya ada di atas, membacanya menggunakan kolom, berarti menggunakan VLOOKUP. Kita langsung eksekusi sama dengan VLOOKUP. Buka kolom, kolomnya berarti kita cek dulu. Di sini adalah kolom pertamanya ada KT, WKT, ST, BD, STI, dan SA. Kemudian yang ada KT, WKT sampai SA itu ada di kolom kode jabatan. Jadi kita tidak menggunakan kode jurusan, kita menggunakan kode jabatan. Berarti kolomnya ini titik koma nama tabel. Tadi saya menggunakan nama tabel data 2.
titik koma. Kalau VLOOKUP berarti kita pakainya kolom ke. Kalau HLOOKUP baris ke. Kolom ke berapa? 1, 2. Kita mau menampilkan jabatan ada di kolom ke 2, 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wali kelas. Wali kelas ada di tabel data 1, berarti menggunakan HLOOKUP. Jadi, misalnya tadi kita sudah berhasil mencari jurusan, ini cara mudahnya. Berarti kita tinggal copy saja formulanya. Nah, setelah di copy, apa yang harus kita ganti? Ya, betul. Kalau tadi jurusan adalah baris ke-2, wali kelas baris ke-3. Jadi yang ini kita ganti menjadi 3. Sama dengan HLOOKUP, kolomnya ini, nama tabelnya tabel data 1, baris ke-3, 0. Sangat mudah untuk implementasi fungsi lookup tabel. Kemudian kita beralih ke contoh soal 2. Nah, ini bedanya dengan ini, kita menggunakan variasi atau menggunakan gabungan dengan rumus mid, left, right. Saya tuliskan sebentar untuk format mid, left, right, koma, panjang. Mid, kurung buka, kolom, koma, start awal, atau huruf awal pertama itu urutan keberapa, kemudian panjang. Panjang ini adalah panjang karakter ya. Kemudian yang terakhir adalah right, right, dan kolom, koma, panjang. Oke. Kenapa kita harus memakai rumus karakter? Ada left, mid, right. Karena misal di sini kita mau mencari penerbit. Penerbit itu ada di tabel 1. Tabel 1, kop tabelnya ada di atas, berarti kita memakai VLOOKUP. Kemudian untuk VLOOKUP kita cermati di kolom pertama. Kolom pertama itu ada AG, AO, BP, GA, GR. Sedangkan di sini kode bukunya itu ada AG, min AK, min A1. Nah, berarti kita hanya memakai AG. Sedangkan AG itu ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita tidak menggunakan rumus ini ya, left, mid, right, kita langsung hajar. Ini kita kasih nama dulu. Misalnya di sini adalah tabel 1. Kemudian di sini tabel 2. Kemudian di sini tabel 3. Oke, kita masukkan VLOOKUP, kolomnya ini, nama tabelnya tabel 1, penerbit adalah di kolom ke 212. 2,0. Ini kalau kita enter, dia tidak akan mengeluarkan hasil. Nah, NA not available. Kenapa? Karena di sini B7. B7 itu isinya AO min TB min C1, sedangkan di sini itu hanya ada AO. Jadi penyelesaiannya adalah gimana caranya kita mengambil karakter AO saja. Seperti itu. Ini misalnya kita petik dulu. Nah, caranya mengambil karakter AO, tentu AO ini kita identifikasi ada di sebelah kiri. Kiri berarti menggunakan rumus left. Kita coba dulu rumus leftnya. Left, kurung buka kolom, kolomnya ini. Titik koma, kita tulis titik koma, panjang. Panjangnya AO. AO itu ada 2 karakter. Nah, berarti B7 ini kita ganti rumusnya menjadi left, kurung buka B7, 2. Kita praktekkan VLOOKUP, kurung buka left, kolomnya ini, panjangnya 2, kemudian titik koma ya titik koma, nama tabelnya tabel 1, kolom kedua, 0. Nah, undi offset. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tahun. Tahun ada di tabel 1, berarti mudah ya. Jika kita sudah bisa menyelesaikan penerbit,
penerbit itu ada di kolom kedua, otomatis kita bisa menyelesaikan tahun. Tahun itu ada di kolom ketiga. Berarti kita langsung eksekusi VLOOKUP left, kolomnya ini panjangnya 2, tabel 1, kolom ketiga, 0. Kolom ketiga dari mana? Karena kita mau menampilkan tahun. Tahun ada di tabel 1, kolom ketiga, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Oke. Ups, salah ini. Oh ya, benar. Kemudian jenis buku. Nah, jenis buku itu ada di tabel 2. Tabel 2, kop tabelnya itu ada di atas. Berarti ini masih sama, kita pakai VLOOKUP. Nah, yang perlu kita cermati, kolom pertama ini isinya A1, B1, dan C1. Kita identifikasi dulu letaknya itu ada di mana. Oh, ternyata ada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu berarti kita pakai rumus right. Nah, oke, misal kita tidak pakai rect dulu ya. Kita coba dulu VLOOKUP. Kolomnya ini tabel 2, kolom ke berapa? Tabel jenis buku. Ini kan ada 2 tabel, berarti kan 1, 2, kok 2 kolom. Berarti 2,0. Ini tidak akan keluar hasilnya. Nah, kenapa tidak keluar hasilnya? Karena B7 ini isinya itu AO min TB min C1, sedangkan kita hanya memakai C1. C1-nya ini ada di sebelah kanan, berarti kita pakai rumus right. Kita langsung eksekusi VLOOKUP. Nah, ini tidak boleh, kita ganti menjadi right. Kolomnya ini panjangnya 2. 2 dari mana? C dan 1 itu kan ada 2 karakter, berarti 2 titik koma, nama tabel 2, kolom ke 1, 2. Kolom kedua, kenapa kok 2? Karena kita mau menampilkan jenis buku, 0. Produktif. C1 produktif, sesuai. Nah, kemudian terakhir adalah jurusan. Jurusan ini kop tabelnya ada di samping, berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP. Kita cermati AK dan TB. AK dan TB ini posisinya ada di tengah, berarti HLOOKUP kita gabung menjadi dengan mid ya. HLOOKUP digabung dengan mid. Kita tes dulu rumus midnya. Sama dengan mid, kurung buka, ini ya rumus mid, kolomnya berarti ini, koma, start awal. Maksudnya start awal itu apa? Kita mau menampilkan AK. AK ini huruf pertamanya adalah A. A ini urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4, koma, panjangnya AK. AK itu ada 2 karakter. Berarti 4,2. Nah, oke, misalnya masih bingung start awal itu apa? Misalnya di sini saya mempunyai kata Yosudarso. Saya mau menampilkan kata sudah. Nah, rumus yang digunakan adalah mid, kurung buka kolomnya tentu ini HI13, start awal. Saya mau menampilkan kata sudah, huruf pertamanya adalah S. S ini urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi spasi tetap dihitung karena itu termasuk karakter. Koma panjangnya sudah itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Atau mungkin saya mau menampilkan kata OS, mungkin osu. Nah, misalnya osu berarti sama dengan mid, kurung buka, kolomnya ini start awal. Saya mau menampilkan kata osu, huruf pertamanya O. Ini huruf berapa? 1, 2. Panjangnya osu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rumus speed itu seperti itu ya. Kemudian kita bisa langsung hajar sama dengan HLOOKUP mid, kolomnya ini panjangnya start awalnya itu tadi berapa? 1, 2, 3, 4, panjangnya 2. Oke, rumus midnya kolom, untuk mencari kolomnya sudah ada. Kemudian tabel 3, baris ke berapa? Baris ke 2, karena itu memang barisnya hanya ada 2. Baris kedua, 0. Akuntansi. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan
materi pada pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.